Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Nisa di pembelajaran matematika. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kemarin kalian sudah belajar tentang bilangan bulat. Nah, hari ini Miss akan mengenalkan dengan bilangan pecahan. Ya, langsung saja. Topik hari ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, mengenal bilangan pecahan. Lalu membandingkan bilangan pecahan, mengurutkan bilangan pecahan, contoh soal dan latihan soal. Nah, tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi membandingkan bilangan pecahan adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan konsep bilangan pecahan. Yang kedua, kalian juga akan bisa membandingkan bilangan pecahan. Dan yang terakhir adalah kalian akan dapat menentukan cara urutan pada bilangan pecahan. Langsung ke materi pembelajaran. Sebelum kita masuk ke bilangan pecahan, Miss akan menjelaskan terlebih dahulu macam-macam bilangan itu apa saja. Sebenarnya banyak macam-macam bilangan. Salah satunya adalah yang kemarin sudah kalian pelajari, yaitu tentang bilangan bulat. Nah, di sini bilangan itu ada beberapa macam. Yang pertama, bilangan dibagi menjadi dua. Ada bilangan rasional dan bilangan pangkat. Nah, bilangan rasional dibagi lagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat kemarin sudah kita pelajari, yaitu ada bilangan bulat negatif, ada bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Nah, sedangkan bilangan pecahan yang akan kita pelajari sekarang. Di sini ternyata pada bilangan bulat itu dibagi dua, ada bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu apa? Oh, ternyata bilangan 0 dan bilangan bulat positif itu termasuk ke dalam bilangan cacah. Dan sedangkan untuk bilangan bulat positif itu bisa kita sebut dengan bilangan asli. Perhatikan ilustrasi berikut. Misal, Pak Beni memiliki satu loyang pizza, dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Nah, setiap bagian dari pizza inilah yang kita sebut dengan pecahan. Ya, pecahan dari satu loyang pizza. Nah, satu loyang ini jika kita tuliskan dalam bentuk angka, yaitu bilangan bulat 1. Jika ada 2 pizza, jadi sama dengan bilangan bulat 2. Dalam menuliskan pecahan, kita membutuhkan 2 angka, yaitu angka atas dan angka bawah yang dipisahkan oleh garis. Maksudnya, angka bawah atau B adalah seluruh bagian, sedangkan angka A atau angka atas kita tuliskan dengan bagian. Kalau dalam pizza, karena seluruhnya adalah 8 bagian, dan kita masih memiliki full seluruh bagian pizza, maka angka A juga 8. Maka pecahan dari pizza tersebut adalah 8/8. Garis ini dinamakan per. Lalu, bagaimana jika 3 potong pizza kita ambil? Berapakah sisa potong pizza sekarang? Ya, 5/8. 5 adalah bagian yang masih kita miliki, dan 8 adalah seluruhnya potongan pizza yang semula. Di dalam pecahan, angka 5 biasa disebut dengan pembilang, dan angka 8 biasa kita sebut. Sekarang, setelah tadi kalian melihat ilustrasi potongan pizza, lalu apakah bilangan pecahan itu? Di sini, Miss akan menjelaskan lebih lanjut tentang konsep bilangan pecahan. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Dengan membagi menjadi bagian-bagian seperti di bawah, kita dapat menyatakannya dalam bentuk pecahan berikut. Nah,
gambar 1 adalah di sini ada bulatan potongan kue yang dibagi menjadi 4 bagian, lalu dipotong 1 bagian. Maka potongan kue ini dapat kita tuliskan dalam bilangan pecahan, yaitu 1/4 potongan kue. Yang kedua, di sini ada air di dalam gelas. Air terisi hanya, lihat, batas akhir air ada di angka 3, sedangkan jika 1 gelas full itu terisi harus ada di angka 5. Nah, maka gelas yang terisi air hanya 3/5 gelas air, karena air yang terisi hanya di angka 3, sedangkan jika terisi full harus ada di angka 5. Maka air yang terisi adalah 3/5 atau 3 bagian dari 5 bagian. Lalu di sini ada potongan kain. Potongan kain ini ada 3 bagian, tetapi dibagi menjadi bagian 1 2, bagian 2-nya 1. Maka potongan kain ini adalah 2/3 potongan kain, karena di sini seluruhnya adalah 3 bagian dan yang dipotong atau yang terpakai hanya 2 bagian. Maka jadi 2/3 potongan kain. Nah, lalu bagaimanakah untuk menyatakan? Yang pertama, banyak kue yang tersisa. Yang kedua, banyak permukaan gelas kosong. Dan yang ketiga, panjang sisa potongan kain. Lihat, pada gambar A, kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, karena satunya sudah kita makan, berarti bagian yang tersisa adalah 3 bagian. Sehingga banyak kue yang tersisa adalah 3 dari 4 bagian kue, atau 3/4 bagian kue. Gambar B. Tadi tinggi gelas itu dibagi menjadi 5 bagian yang sama. Bagian permukaan yang terisi air adalah 3 bagian, sehingga bagian gelas yang masih kosong adalah 2 dari 5 bagian. Nah, maka banyak permukaan gelas kosong adalah 2/5 bagian gelas. Lalu untuk menyatakan panjang sisa potongan kain adalah, kita lihat panjang kain tadi dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Sudah terpakai 2 bagian, sehingga panjang sisa potongan kain adalah 1 dari 3 bagian. Nah, sehingga panjang sisa potongan kain adalah 1/3 bagian kain atau potongan kain. Bagaimana? Sudah paham dengan konsep bilangan pecahan? Nah, maka di sini bilangan pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Secara umum, jika A dan B adalah bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, maka bilangan pecahan A/B mempresentasikan A bagian dari B. Pada pecahan juga, A/B dengan A itu disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Tadi sudah dibahas ya di potongan pizza. Nah, lalu sekarang nyatakan bilangan pecahan dari gambar yang diarsir. Nah, gambar pertama, di sini ada persegi panjang. Persegi panjang yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Katanya disuruh nyatakan bilangan pecahan dari gambar yang diarsir. Nah, yang diarsir di sini adalah 1 bagian. Dari total seluruh bagiannya adalah 4.
maka bilangan pecahannya adalah 1/4. Gambar 2. Ada gambar segitiga yang dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. 4 bagian yang sama. Nah, dan yang diarsir hanya 1 bagian. Maka bilangan pecahan dari gambar segitiga ini dapat dinyatakan dengan 1/4 atau 1 bagian yang diarsir dari total 4 keseluruhan bagian segitiga. Yang ketiga, ada gambar lingkaran. Di sini lingkarannya terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagian yang sama. Dipotong menjadi 8 bagian yang sama seperti pizza tadi. Nah, di sini yang diarsir ada 1, 2, 3, 4. Berarti bilangan pecahannya yaitu 4/8. Gambar selanjutnya ada gambar segi 4 persegi panjang. Nah, di sini dibagi lagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 bagian. Sedangkan kita hitung yang diarsirnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, maka bilangan pecahannya adalah 4 dari 12 bagian. Maka jadi 4/12. Iya, benar. Gambar terakhir. Masih persegi panjang. Di sini persegi panjangnya dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama 12 juga. Dibagi menjadi 12 bagian yang sama. Nah, kita hitung yang diarsirnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian dari 12 bagian. Maka bilangan pecahannya dapat kita tuliskan adalah 5/12. Ya, benar sekali anak-anak. Pecahan ekuivalen katanya. Nah, di sini seperti gambar sebelumnya. Nah, misal bilangan pecahan 2/4 dan 3/6 dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang relatif senilai, yaitu 1/2. Nah, kita lihat 2/4 itu bisa kita perkecil dengan membagi penyebut dan pembilangnya. Kita bagi dengan angka yang bisa membagi keduanya. Di sini ada angka 2 dan angka 4. Maka kita bisa bagi dengan angka 2. 2 dibagi 2 adalah 1. 4 dibagi 2 adalah 2. Maka 2/4 sama dengan 1/2. Nah, sekarang untuk pecahan 3/6. 3/6 kita bagi dengan angka yang bisa membagi keduanya, yaitu sama-sama 2. Sama-sama 3. Nah, 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka dapat kita simpulkan bahwa 2/4 dan 3/6 itu senilai atau yang dinamakan dengan pecahan ekuivalen. Karena jika diperkecil sama-sama 1/2. Nah, di sini lihat persegi panjangnya itu sama bentuknya. Panjangnya, lebarnya itu sama. Tetapi di sini gambar yang satu dibagi 2 bagian. Jadi 1/2. Sedangkan yang kedua adalah 4 bagian. Jadi 2/4. Sedangkan persegi panjang yang ketiga dibagi menjadi 6 bagian. Sehingga 3/6. Nah, makanya 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Dinamakan dengan pecahan ekuivalen. Nah, informasi pada bilangan pecahan juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif yang sudah kemarin kita pelajari di bilangan bulat. Sama-sama
memiliki sifat yang sama ternyata. Ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif, dan sifat distributif. Boleh kalian lihat lagi materi yang kemarin untuk lebih lanjutnya. Selanjutnya, bagaimana cara membandingkan dua pecahan? Bandingkan bilangan pecahan. Nah, di sini untuk membandingkan dua bilangan pecahan dapat menggunakan cara menyamakan penyebut kedua bilangan pecahan tersebut. Bagaimana Miss contohnya? Nah, di sini lihat ada contoh, tentukan tanda yang tepat menggunakan tanda kurang dari, sama dengan, dan lebih dari untuk membandingkan kedua pecahan berikut. Yang pertama, 3/100 titik-titik 5/100. Lihat di sini caranya tadi adalah dengan menyamakan penyebut kedua bilangan. Ingat, penyebut itu angka yang di atas atau yang di bawah? Ya, yang di bawah. Nah, pada soal A ini karena penyebutnya sudah sama 100, maka bisa langsung kita lihat. Jika 3 dibagi 100 dengan 5 dibagi 100, kita akan mendapatkan bagian yang lebih banyak yang mana? Tentunya yang 3/100. Maka 3/100 lebih besar. Nah, maka 3/100 lebih kecil dari 5/100. Karena jika ada 3 dibagi 100 dengan ada 5 dibagi 100, pasti kita akan lebih mendapatkan yang lebih banyak itu yang 5 dibagi 100. Selanjutnya ada 3/4 titik-titik 2/3. Lihat di sini penyebutnya belum sama, maka langkah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah menyamakan penyebutnya. Cara menyamakan penyebut adalah kita lihat KPK dari penyebut tersebut. Di sini penyebutnya adalah 4 dan 3. Maka kita cari KPK 4 dan 3 adalah kita kalikan 4 kali 3, 12. Nah, maka kita buat dulu per 12-nya. Per 12. Kenapa Miss menggunakan per 12? Karena 12 akan bisa membagi 4 dan 3. Nah, caranya bagaimana? Di sini, setelah kita peroleh KPK-nya 12, kita bagi 12 dibagi 4. 12 dibagi 4, 3. Nah, selanjutnya 3 ini dikalikan dengan pembilang. Berarti di sini dikalikan dengan 3. Maka 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, jadi 3/4 itu sama dengan 9/12. Nah, lalu yang 2/3-nya sama. Tadi kita sudah ubah menjadi penyebutnya 12. Maka langkahnya sama seperti tadi. 12 dibagi dengan penyebut. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Peroleh 4. 4 dikalikan dengan pembilang. Nah, 4 dikali 2. Maka 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, jadi 2/3 sama dengan 8/12. Nah, setelah sekarang penyebutnya sudah sama-sama 12, maka caranya tinggal kita lihat. Angka yang paling besar pada pembilangnya angka berapa? Ya, angka 9. Maka di sini 9/12 lebih besar dari 8/12. Contoh selanjutnya ada 3/8 titik-titik 12/32. Nah, kita lihat lagi karena penyebutnya belum sama, harus kita samakan. Di sini tapi penyebutnya ada yang 32 besar. Kita lihat 32 KPK dari 8 bukan? 32 bisa membagi 8 tidak? Oh, bisa. 32 dibagi 8 sama dengan 4. Berarti kita
samakan penyebutnya dengan 32. Bagaimana tadi selanjutnya? Setelah penyebutnya sama 32, kita lihat 32 dibagi 8 sama dengan 4. 4 dikali pembilangnya. Pembilangnya adalah 3, maka 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, selanjutnya untuk bilangan yang 12/32 kita diamkan saja karena di sini penyebutnya sudah 32, maka tetap 12/32. Nah, jika sudah seperti ini penyebutnya sama, maka kita lihat di sini ada 12/32 dan 12/32. Karena sama-sama keduanya adalah, maka 12/32 sama dengan 12/32. Nah, lalu sekarang bagaimana cara mengurutkan pecahan? Nah, untuk mengurutkan itu pastinya kalian sudah paham dari bilangan bulat kemarin juga. Kemarin tinggal lihat, yang ditanyakan adalah mengurutkan dari yang terbesar atau yang terkecil. Miss beri contoh, urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Nah, di sini ada angka atau bilangan pecahan 2/5, 7/10, dan 9/25. Kita urutkan dulu ke bawah, 2/5, 7/10, dan 9/25. Nah, ingat, dalam pecahan itu kita baru bisa mengoperasikan atau membandingkan atau mengurutkan jika penyebutnya sudah sama. Di sini penyebutnya belum sama, maka kita samakan dulu penyebutnya. Berarti misal kita pakai bilangan atau angka 50. Kita samakan penyebutnya semua 50. Nah, selanjutnya bagaimana caranya? Tadi kita bagi 50 dibagi ke penyebutnya. 50 dibagi 5 sama dengan 10. 10 dikali ke pembilang, berarti dikali ke 2. 10 dikali 2 sama dengan 20. Bilangan kedua, 50 dibagi 10 sama dengan 5. 5 dikali 7. 7 dikali 5 sama dengan 35. Nah, selanjutnya 50 dibagi 25. 50 dibagi 25 adalah 2. 2 dikali 9 sama dengan 18. Nah, jadi setelah penyebutnya sama, maka akan terlihat bilangan yang paling besar adalah bilangan berapa. Maka urutan pecahan dari yang terbesar adalah yang pertama, yang kedua, 35/50 atau sama dengan 7/10. 7/10. Yang kedua adalah 20/50 atau 2/5. 2/5, dan yang terkecil adalah 18/50 atau 9/25. Bagaimana? Sudah bisa? Kalau nanti ada soal, silahkan urutkan bilangan pecahan berikut. Nah, jadi langkah pertama, kalau misalkan penyebutnya belum sama, kita samakan terlebih dahulu. Nah, jika penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita penyebut tersebut dibagi ke penyebut sebelumnya, lalu dikalikan ke pembilang. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa latihan soal. Silahkan kalian kerjakan. Ini adalah tugas 3 matematika. Kalian kerjakan di buku latihan masing-masing. Soalnya ditulis. Kalau misal ada yang tidak dipahami dari materi atau soal, boleh ditanyakan ke Miss. Ya, mungkin untuk hari ini kita cukupkan materi sampai sini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari yang sudah Miss sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.